Bingbing cepatlah, kalau tidak kita tidak akan sempat siang ini. Memberi hormat kepada orang tuaku. Ya Tian, aku ada urusan hari ini jadi aku tidak akan pulang untuk tahun baru bersamamu. Tahun ini adalah pertama kalinya kamu merayakan tahun baru di rumahku. Katakan pada paman dan bibi bahwa aku ada urusan hari ini. Besar kemungkinan tahun depan aku akan menemani kamu pulang dan merayakan Chen tahun baru Bingbing, bersama. apa maksudmu? Kamu tidak pernah benar-benar memikirkan untuk menemani orang tuaku merayakan tahun baru. Setelah menikah denganmu, tidakkah aku akan menemani kamu pulang setiap tahun untuk merayakan tahun baru kalau tidak kali ini? Hei, tunggu aku segera sampai. Hai ibu. Anakku, kamu dan Bingbing sudah sampai mana? Makanan sudah siap. Hanya menunggu kalian berdua kembali. Tahun ini aku tidak akan pulang untuk tahun baru. Halo Departemen Personalia HP. Aku memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan kalian. Tuannya, sebentar lagi kami akan. Jika tidak ada masalah, mohon konfirmasi balasan Anda. Dan segera urus prosedur ke luar negeri. 7 hari lagi datang ke perusahaan untuk proses penerimaan. Tahun depan ke rumahku, sayangnya tidak ada tahun depan. Chen Bingbing, aku sudah berusaha keras untuk masuk ke duniamu. Pada akhirnya aku menyadari bahwa aku hanyalah seorang pengunjung. Mungkin takdir kita berakhir di sini, mungkin sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Lelah sekali kamu juga buatkan aku semangkuk pangsit. Wah, harum sekali. Sayang, kamu hebat. Aku lapar, kamu langsung tahu apa yang aku inginkan. Tentu saja kamu adalah kekasihku. Aku tentu tidak akan membiarkan kamu kelaparan. Baik. Pangsitnya sudah datang. Wah, Cepat makan. ini dia rasanya. Kalau kamu ingin makan, aku akan membuatkannya untukmu setiap hari. Aku bilang aku lapar, kamu tidak dengar ya? Tidak ada waktu turun sendiri untuk makan. Aku tahu kamu marah karena aku tidak pulang bersamamu. Tapi bisakah kamu jangan marah lagi? Aku benar-benar lapar. Aku tidak marah. Liu yang dia patah hati, sendirian di kota ini. Baik sebagai teman maupun mantan, aku harus menemaninya. Aku tahu. Kau tahu aku sangat lelah. Bisakah kamu jangan seperti anak kecil merajuk? Aku tidak merajuk, kamu tidak perlu menjelaskan. Untuk hadiah tahun baru. Terima kasih ya. Terima kasih, lalu apa? Tidak ada lagi. Hadiahku mana? Maaf ya, aku lupa, aku transfer uangnya, beli sendiri aja. Kamu sampai lupa. Ya Tian, aku akan marah meskipun kamu transfer 1314. Tidak ada gunanya setiap tahun tukar hadiah, bukankah itu janji kita? Ya, selama ini aku selalu bertahan. Tapi hari ini kamu harus berubah. Kamu mau kemana? Pergi minum sama teman. Aku kan sudah bilang tidak suka kamu minum. Kamu bilang tidak suka, aku langsung berhenti minum. Tapi mulai sekarang, aku akan mencari kembali hidupku sendiri. Ya Tian, aku bilang jangan pergi, kamu dengar tidak? Aku akan marah. Ini baru benar. Cepat masak pangsitnya, aku capek. Temanku semua tahu kamu tegas. Jadi minum tidak pernah ajak aku, tapi mulai sekarang. Tidak, hari ini aku akan minum sepuasnya. Ya Tian, kamu kembali. Aku kira kamu punya pacar. Lalu melupakan kami, aku bilang ya. Kedepannya kamu tidak boleh seperti ini. Oke, kedepannya kalian ada acara ajak aku. Langka sekali. Sejak kamu pacaran, kami semua kira kamu tidak lagi dipanggil Ye Tian, tahu tidak malah dipanggil Chen Bingbing si pengikut. Hahaha. Aku bilang jangan sedih. Ayo kita bersulang untuk kebebasan ini, bagus. Aku bilang kamu juga ya, aku kenapa? Pacaran waktu kuliah, lulus, tidak juga menghubungi kami. Kamu juga jangan bilang aku kamu juga begitu ya. Sudah, semuanya minum.
Kamu bisa tidak sedikit lebih berprestasi. Dia ternyata menungguku. Cemburu bilang saja minum seperti ini hanya akan membuatku semakin meremehkan. Bukankah aku sudah bilang tidak suka kamu minum? Kenapa kamu minum sampai seperti ini? Hubunganku dengan Liu Yang bukan seperti yang kamu pikirkan, kita sudah lewat. Sekarang kita hanya teman, kamu tidak perlu minum seperti ini untuknya. Kamu terlalu banyak mikir aku minum seperti ini. Sama sekali karena senang. Sudah kuberi kamu jalan keluar. Kesabaranku juga ada batasnya. Aku tak akan terus memanjakanmu berkali-kali. Cukup, kepalaku pusing sekali. Aku mau tidur dulu. Kamu, Ye Tian? Ye Tian, buka pintunya. Aku suruh kamu buka pintu sekarang juga. Mengapa tiba-tiba ingin mengundurkan diri? Perusahaan sangat memperhatikanmu. Rencananya setelah tahun baru Imlek, kami akan memberimu promosi jabatan. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Dulu aku cari pekerjaan ini hanya agar bisa lebih dekat dengan Chen Bingbing. Tapi sekarang sudah tidak perlu lagi. Terima kasih atas penghargaan Lin Zong. Tapi karena alasan pribadi, sepertinya aku harus mengecewakanmu. Baiklah. Jika sudah begini, aku tidak akan banyak bicara lagi. Ye Tian, kamu adalah bibit unggul. Semoga karirmu cemerlang di masa depan. Terima kasih, Lin Zong. Ye Tian, kamu adalah bibit unggul. Semoga karirmu cemerlang di masa depan. Ayo. Saudara, kenapa tiba-tiba berhenti kerja? Aku diterima oleh perusahaan HP, Hewlett Packard. Apa benar yang Fortune 500 Global itu? Perusahaan HP itu. Bukankah itu perusahaan impianmu selama ini? Sekarang kamu bisa mewujudkan impianmu. Ngomong-ngomong soal rumah yang aku suruh kamu tanyakan, bagaimana hasilnya? Benar-benar mau dijual? Lokasi rumah ini kan bagus sekali. Sayang sekali kalau dijual, ya ampun. Bukankah ini rumah pernikahanmu dengan Bingbing? Apa dia ikut pergi ke luar negeri denganmu? Kali ini aku pergi sendiri. Aku dan Chen Bingbing sudah sampai di ujung jalan. Ye Tian, kakiku dingin. Lihat punyaku. Sayang, kamu baik sekali. Dulu beli rumah ini, karena dekat dengan kantor Bingbing, supaya dia mudah bekerja. Sekarang sepertinya sudah tidak perlu lagi. Ayo pergi. Ini kue yang kubuat sendiri. Selamat ulang tahun. Sudahlah, jangan terus-terusan mengirim pesan sembarangan. Kalau aku langsung bilang hadiahnya sekarang, apa masih bisa disebut kejutan? Di rumah saja, tunggu aku datang dengan manis, heh. Senyuman secerah ini, belum pernah ditunjukkan padaku. Sudahlah, aku tidak bicara denganmu lagi. Aku datang sekarang juga. Dulu setiap kali bertengkar diam-diam, itu semua karena Liu Yang. Dulu bahkan jika kamu tidak membalas satu pesan pun, aku tetap akan bersikap baik padamu. Tapi sekarang aku lelah. Saatnya untuk hidup untuk diriku sendiri. Chen Bingbing, semoga kamu bahagia. Tapi yang bahagia bukan kamu lagi. Dicap pelit, di mata sahabatmu, aku memang pelit. Maaf mengganggu. Waktu reservasi sudah habis. Belum puas main, tambah 2 jam lagi. Oke. Ye Tian, tunggu sebentar untuk bayar. Bukan Ye Tian, aku cuma pesan 2 botol minuman. Apakah perlu sampai segitunya? Liu Yang dulu. Dia selalu dengan senang hati membayar.
tanpa mengerutkan kening sedikit pun. Kenapa habisin uangmu sedikit saja kamu sudah tidak senang? Sanli, ini bukan masalah uang. Sudah jam 1 pagi, besok kita masih harus kerja. Jangan pakai kerja sebagai alasan, Liu Yang tidak akan seperti ini. Merusak suasana, tidak tahu apa yang dipikirkan Bingbing. Meninggalkan Liu Yang sukses, tampan dan kaya, malah memilih kamu. Yang tidak punya kemampuan dan pelit. Aku yang kurang pertimbangan, jangan sampai hal kecil ini merusak suasana kalian. Ayo, minum. Bingbing, bisakah kamu jangan terlalu dekat dengan Liu Yang? Bukannya Tian, apakah perlu sampai segitunya? Siapa yang tidak punya teman lawan jenis? Sanli, bukan itu maksudku. Tapi Liu Yang adalah mantan pacar Bingbing. Putus tidak bisa jadi teman lagi. Kalau bukan karena mantan pacarnya ini, bagaimana kamu bisa mengambil kesempatan? Menurutku, kamu tidak percaya pada Bingbing. Katakan sesuatu. Kamu sendiri tidak punya nyali, masih ingin aku membelamu. Mimpi, sebagai pacar, bahkan sahabatnya saja tidak bisa diatasi, sungguh tidak punya nyali. Yetian, aku sudah minum. Jemput aku. Yetian, kamu di mana? Yetian, aku perintahkan, dalam 10 menit, segera muncul di hadapanku. Bangun, kamu malah tidur. Bagaimana bisa kamu tidur? Pacarmu seorang diri di luar di tengah malam. Pacar sahabatku teleponnya satu demi satu, sedangkan kamu. Apakah kamu benar-benar mengerti apa yang membuatku marah? Bukannya kamu pernah bilang, kamu bukan alat untuk memuaskan hasrat kendaliku. Kuberi kamu kebebasan, sekarang aku memberimu kebebasan. Apa yang tidak kamu sukai? Dulu kamu selalu menelepon untuk memeriksaku. Itu tanda kamu tidak percaya padaku. Sekarang malah, tidak ada satu telepon pun. Benarkah kamu begitu percaya padaku? Liu Yang adalah teman baikmu, apa yang harus aku khawatirkan? Postingan itu hanya untuk mengenang. Bisakah kamu jangan terlalu banyak berpikir? Aku tidak terlalu banyak berpikir. Apakah kamu merasa, aku seharusnya tidak menghadiri pesta ulang tahun Liu Yang? Aku dan Liu Yang sudah berteman lebih dari 10 tahun. Hubungan lama, dan waktu singkat kami bersama itu terlalu emosional dan logis. Aku harus pergi. Sudah waktunya istirahat, cepatlah pulang. Apakah kamu terlalu lewat akhir-akhir ini? Tidak, cepatlah istirahat. Yetian, biasanya kamu yang pertama minta maaf saat kita bertengkar. Ini pertama kalinya aku yang melakukannya. Kamu malah... Sekarang kamu merasa aku merendahkan diri padamu. Kamu pura-pura tidak tahu ya? Malam ini kamu tidur di kamar utama atau kamar tamu? Yetian, apakah kamu benar-benar mendengarku? Kamu di sini ya? Baiklah, aku pergi. Halo Pak Wang. Yetian, katanya kamu akan pergi ke luar negeri. Kenapa tidak memberitahu guru? Guru, bagaimana Anda tahu? Besok malam kita berkumpul bersama kelas, sebagai perpisahan untukmu. Maaf, kali ini, harus merepotkan banyak orang. Sedang kita scan, besok malam di restoran Chanfu. Sudah aku pesan tempatnya. Pak Wang, Oh, Yetian datang, tinggal kamu saja. Yetian, malam ini, kita harus minum sampai mabuk. Ya Yetian, malam ini kita manfaatkan acara Pak Wang. Manfaatkan kesempatan ini, harus minum sepuasnya. Minum beberapa gelas. sampai mabuk. Tidak menyangka di acara reuni ini Chen Bingbing membawanya. Yetian, maaf ya. Aku terlalu bosan, jadi aku minta Bingbing membawaku ke acara reuni kalian, biar ramai. Yetian, reuni kali ini ada satu orang tambahan. Kamu tidak keberatan kan? Saya tidak keberatan kok, Pak Guru juga tidak keberatan. Wah, Pak Guru mana mungkin keberatan. Lagi pula acara reuni kali ini, kan untuk melepasmu. Pak Wang, maksudmu apa sih? Lagi pula acara reuni kali ini, kan untuk melepasmu, itu. Pak Guru, saya duluan minum untukmu, terima kasih atas bimbinganmu selama ini. Untuk saya habiskan. Saya bawa dia cuma kebetulan,
Jangan berpikir macam-macam. Kalau kamu keberatan, lain kali saya tidak bawa dia lagi. Nanti habis makan, kita pulang bareng ya. Nggak perlu, kamu pulang sama Liu Yang saja. Baiklah Yetian, kamu diberi kesempatan malah tidak mau. Saya akan buat kamu kesal. Yang, masakan ini enak banget. Saya ambilkan satu untukmu. Oke. Yetian, ingat dulu. Kan kamu murid kesayangan saya. Saya tahu mimpimu adalah bekerja di perusahaan Fortune 500, tapi akhirnya malah menetap di perusahaan kecil dalam negeri, benar-benar di luar dugaan saya. Siapapun pasti pernah mengalami masa muda yang gegabah. Kesalahan yang dilakukan saat itu masih bisa diperbaiki sekarang. Sekarang kan, kamu akan segera ke luar negeri. Juga bisa mewujudkan mimpimu. Semoga kamu terus berusaha ke depannya. Saya minum untukmu. Semoga perjalananmu lancar, masa depanmu cerah. Pak Wang maksudnya apa? Kamu belum tahu ya, Yetian akan segera ke luar negeri. Kalau tidak ada halangan, makin malam kita ini adalah yang terakhir bersamanya, ke depannya. Sulit untuk bertemu dengannya lagi. Ayo kita semua, minum bersama untuk Yetian. Yetian, ikut saya keluar sebentar. Yetian, maksudmu apa sih? Urusan besar seperti keluar negeri, kamu sembunyikan dari saya. Saat saya membuat keputusan ini, kamu sedang menemani Liu Yang, jadi saya tidak tega mengganggumu. Bagaimanapun, saya pacarmu. Urusan sebesar ini, seharusnya kamu berdiskusi dengan saya. Dulu segala hal saya ceritakan padamu secara detail. Tapi kamu bilang tidak tertarik dengan urusan saya. Bilang pesan sampah yang saya kirim ini menghabiskan memori. Sekarang keinginanmu terkabul? Masih ada apa lagi yang tidak puas? Urusan besar seperti keluar negeri, kamu tidak berdiskusi dengan saya. Saya setidaknya perlu tahu kamu akan pergi berapa lama kan? Sekitar setahun. Segitu lamanya. Sebenarnya aku berencana tinggal permanen di luar negeri Chen Bingbing. Kamu sudah bohong padaku berkali-kali. Kali ini gantian aku yang bohong. Sebentar kita pulang bareng dan ngobrol baik-baik. Gak usah. Yetian. Katanya kamu mau keluar negeri, tenang aja. Setelah kamu pergi, aku pasti jaga Bingbing dengan baik. Liu Yang, kamu mabuk. Aku nggak mabuk, aku sadar banget. Kamu kan paling suka masak buat aku. Setelah dia pergi, masak buat aku tiap hari di rumahku. Sudah sekian lama bersama, kamu jarang masak buat aku. Kayaknya di hatimu, aku nggak akan bisa ngalahin cinta pertamamu. Aduh, ngapain sih Liu Yang? Dia mabuk, biasanya kita nggak ada apa-apa. Kontak fisik. Hah? Aku percaya kamu. Antar aku pulang ya. Yetian, aku panggil supir buat dia. Kita pulang bareng ya. Gak usah, dia lebih butuh kamu daripada aku. Aku pergi dulu. Yetian, dengerin aku. Aku udah antar Liu Yang pulang, tapi dia masih mabuk. Butuh ditemenin, malam ini mungkin aku nggak pulang. Halo. Aduh Yetian. Liu Yang tadi muntah. Ditambah lagi sudah larut malam. Jadi aku menginap di sini, jangan berpikir macam-macam ya. Oke. Kamu ngerti aku seneng banget. Yetian, tunggu dulu, Liu Yang muntah lagi. Aduh sini. Minum air.
Aku cari obat buat kamu. Minum yang banyak ya. Aku duluan ya. Bingbing jangan pergi. Enak nggak? Kamu kan gak suka pedas. Kamu nggak tahu betapa ribetnya ngurus orang mabuk. Setelah dia sadar, aku langsung balik. Susah ya. Kamu lagi cemburu ya? Kalau kamu yang minum, aku pasti lebih perhatian ngurus kamu. Kemarin malam mabuk. Oh iya, hari ini Senli dan pacarnya mengadakan resepsi pernikahan. Kamu temani aku ke sana ya? Bukannya kamu bilang aku tidak cocok untuk acara seperti ini? Bukannya kamu selalu ingin pergi? Tidak usah. Sahabatmu itu kan memang tidak suka padaku. Kalau aku pergi, apa gunanya? Kamu kan pacarku, kenapa mereka tidak menyukaimu? Lebih percaya diri sedikit dong. Percaya diri? Apa kamu lupa bagaimana mereka dulu merendahkan aku? Hampir selesai makan baru tahu datangnya. Maafkan aku. Ada urusan mendadak di kantor, jadi telat datang. Dasar Yitian. Kamu hanya seorang pekerja biasa. Setiap hari sok sibuk. Aku juga tidak melihat kamu lebih sukses daripada Liu Yang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Bimbing lihat dari kamu dulu. Apa kamu tahu sikap teman baikmu terhadapku? Tergantung pada sikapmu terhadapku, Yetian, ayo temani aku ke sana. aku tidak ada waktu. Cari orang lain saja untuk menemanimu. Yetian, aku sudah susah. Payasi tujuh membawamu ke acara seperti ini. Dulu kamu selalu mengelilingiku. Sekarang apa maksudmu menolak begitu tegas? Ini semua karena semalam aku merawat Liu Yang dan kamu marah padaku. Aku ada urusan. Apa urusanmu? Kamu bisa punya urusan apa? Urusanmu bukannya hanya mengelilingiku saja? Aku sudah menjelaskan berkali-kali, aku dan Liu Yang tidak ada apa-apa. Bisakah kamu berhenti bertingkah seperti anak kecil dan terus marah padaku? Aku benar-benar ada urusan. Aku harus mengurus dokumen untuk keluar negeri. Keluar negeri? Kamu serius mau mengurus dokumen untuk keluar negeri? Iya, aku serius mau mengurus dokumen untuk luar negeri, jadi tidak bisa meninggalkan waktu. Kalau begitu aku akan menemanimu. Kamu temani aku? Ya? Tidak usah, sahabatmu menikah. Sebagai teman dekat, kamu seharusnya hadir di pernikahannya. Jangan pikirkan aku. Kalau kamu tidak mau pergi, aku akan bawa Liu Yang pergi. Baiklah, Yetian, bukannya kamu paling tidak suka. Aku bersama Liu Yang. orang selalu berubah, kan? Sekarang aku hanya ingin fokus pada urusanku sendiri, urusan lainnya tidak ingin kutangani lagi. Yetian, apakah kamu benar-benar sama sekali tidak cemburu? Yetian, apakah kamu benar-benar sama sekali tidak cemburu? Lagi pula kamu dan dia kan teman baik. Dia kan dekat banget sama sahabat kamu, wajar aja kamu bawa dia. Oke, aku temenin kamu urus administrasi dulu. Abis itu baru ke pernikahan sahabat kamu. Boleh juga, aku masih mabuk dari semalam. Kamu aja yang nyetir. Wangi-wangiannya diganti ya. Yang kemarin udah abis. Iya, udah lama banget gak naik mobil kamu.
Jadi agak asing gitu. Oh. Gak tahu dari kapan. Kamu kayaknya udah gak pernah naik mobil aku lagi. Hei Bingbing, kamu kapan sampai sih? Masalah apa sih kamu? Cewek aja gak segitunya. Kehujanan dikit gak apa-apa lah. Angkat aja. Halo? Bingbing, jemput aku dong. Aku lagi ada urusan nih. Kamu naik taksi aja deh. Chen Bingbing, ternyata kamu juga bisa nolak Liu Yang ya. Baru tahu nih. Bingbing, kamu tahu kan tempat aku jauh, susah dapat taksi. Dulu kan selalu kamu yang jemput, kalau kamu gak jemput. Aku jalan kaki deh, kamu tega gak sih? Yetian, kamu udah balik ya? Kamu jemput Liu Yang tadi. Di kota kita gampang dapet taksi. Liu yang kan tinggalnya jauh. Kalau aku gak jemput, dia bisa sakit nanti. Kamu ngertilah ya? Oh, Ya udah, kamu jemput dia aja. Turunin aku di mana aja gak apa-apa. terus kamu gimana? Mending aku anterin kamu aja deh. Gak usah, kamu berhentiin aja di depan. Aku naik taksi aja. Gampang kok. Nanti malam aku pulang cepet. Oh, Di sini gampang dapet taksi gak sih? jangan pikirin aku. Cepetan gih. Jangan bikin orang nunggu lama. Udah mau ke luar negeri, akhirnya bebas juga. Tiga, dua, satu. Bingbing, kamu harus cepetan nih. Hargain deh, cowok baik di samping kamu ini. Jadian-jadian. Aduh Sangli, jangan bercanda deh. Hari ini kan hari pernikahan kamu. Jadian-jadian. Yetian, kemarin mereka pada seneng banget. Jadi nahan-nahan aku gak boleh pulang, akhirnya aku nginep di hotel. Kamu dulu tidak pernah menjelaskan padaku. Sekarang juga tidak perlu menjelaskan padaku. Itu, kamu sudah lihat video yang mereka kirim kemarin. Itu cuma bercanda mereka. Cuma gurauan, aku tidak akan mempermasalahkannya. Kemarin kamu sudah mengurus semua dokumen untuk ke luar negeri. Jadi kamu rencana kapan berangkat ke luar negeri? Kira-kira 2 hari lagi, tiket pesawatku sudah dipesan. Yetian, kamu benar-benar mau ke luar negeri. Yetian, kamu serius mau ke luar negeri. Yetian, jangan bercanda. Kenapa kamu bisa meninggalkanku dan pergi ke luar negeri? Ini serius. Yetian, aku rasa kita perlu ngobrol serius. Aku tidak terlalu bisa menerima cara kita berinteraksi sekarang. Apa yang tidak kamu sukai? Bukankah aku selalu berusaha untuk menjadi lebih baik? Aku tidak suka. Sekarang apapun yang aku katakan kamu tidak merespons. Seperti boneka kayu,
kamu dulu tidak seperti ini. Bukankah kamu selalu ingin aku menjadi lebih dewasa? Kenapa sekarang aku sudah lebih dewasa? Kamu masih tidak puas? Apa karena Liu Yang kamu jadi bersikap dingin padaku? Kalau kamu tidak nyaman dengan hubunganku dan Liu Yang, aku bisa memutuskan semua hubungan dengannya demi kamu. Kalau begitu jangan bersikap tidak peduli padaku, ya? Kamu berteman dengan siapa? Berteman dengan orang seperti apa? Itu urusanmu, itu kebebasan pribadimu. Aku tidak berhak ikut campur. Ye Tian, aku sudah melakukan banyak kompromi. Kalau kamu tidak percaya, sekarang juga telepon Liu Yang. Bing Bing, ada apa? Apakah kamu merindukanku lagi? Liu Yang, jangan bercanda. Bing Bing, kenapa kamu? Biasanya kita kan bicara seperti ini. Liu Yang, aku sudah punya pacar. Kita jangan berhubungan lagi. Bing Bing, kamu bilang apa? Ulangi lagi. Apa aku salah dengar? Aku bilang kita jangan berhubungan lagi, tidak mengerti ya? Aku mengerti, apa pacarmu yang posesif itu cemburu. Dia cuma tidak punya teman, jadi iri pada kita. Jangan terlalu memanjakannya. Liu Yang, tolong posisikan dirimu dengan benar. Ye Tian adalah pacarku. Sekarang bukan giliranmu untuk ikut campur. Jangan hubungi aku lagi. Chen Bingbing, sebenarnya berapa banyak kamu membicarakan keburukanku di depannya? Ye Tian, lihat. Saya sudah putus kontak dengannya. Ayo kita hidup dengan baik, aku bersumpah. Aku akan menunggu kamu pulang dengan baik di dalam negeri. Kamu tidak perlu menunggu aku akan pergi ke luar negeri. Ye Tian, aku akan menemani kamu pergi ke luar negeri. Kamu ngomong apa sih? Ye Tian, kamu tahu aku mengatakan ini dengan tekad yang besar. Keluarga dan teman-temanku semua ada di dalam negeri. Karirku juga di dalam negeri, tapi demi kamu. Aku rela meninggalkan semuanya, memulai dari awal bersamamu. Kamu bawa aku, ya? Kukira aku sudah bisa melepaskan. Kenapa hatiku terasa sangat sakit? Ye Tian, kamu bawa aku pergi, ya? Aku tidak mungkin membawa kamu pergi. Bingbing, Bagaimana kamu tega? Aku sudah meninggalkan semuanya untukmu. Bagaimana kamu tega menolakku? Bingbing, kita putus saja. Aku tidak setuju putus. Ada apa yang salah padaku? Kamu bilang, aku bisa berubah. Maaf, Bingbing. Ye Tian, aku tahu kamu masih mencintaiku. Peduli padaku, kita hanya punya sedikit masalah belakangan ini. Masalah kecil, aku bisa berubah. Kita memang berasal dari dua dunia yang berbeda. Sekarang aku lelah. Aku akan kembali ke duniaku sendiri. Aku tidak setuju. Kita tidak bisa dianggap putus. Harusnya kamu senang kalau kita putus. Dan saat kita bersama, kamu juga tidak mau berbagi hidupmu, tidak mau aku mengaturmu. Bagus, sekarang tidak ada yang bisa mengaturmu. Kamu bebas. Bukannya kita sudah sepakat. Tahun depan pulang bersama untuk tahun baru. Sayang, kita tidak punya kesempatan untuk merayakan tahun baru bersama. Tidak, aku tidak setuju. Aku benar-benar tidak setuju putus. Aku tidak mau. Kita sudah cukup. Aku tidak percaya. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Peduli padaku, aku tahu. Pasti karena kita sudah lama tidak tidur bersama. Kita tidur bersama saja, pasti akan baik-baik saja. Pertengkaran di kepala tempat tidur, Kamu berdamai tenang di ujung dulu. tempat tidur. Aku tidak mau putus. Bagaimana aku bisa tenang? Ye Tian, aku tidak tenang. Tian Tian, aku mohon. Jangan tinggalkan aku, ya? Kalau aku tidak bisa mengubah pikiranmu, mari kita nikmati pelukan terakhir ini. Lihat, aku masak untukmu. Coba daging asam manis ini dan kacang panjang tumis kering ini. Enak banget. Enak. Kamu juga coba. Enak banget. Ini jelek. Enggak, ini bagus. Kamu ngapain? Enggak mau lihat, kasih ke aku. Enggak bisa ambil. Kasih ke aku. Jangan, kamu jangan ganggu aku. Kasih ke aku. Kamu berani mukul aku. Baiklah, aku menyerah, aku menyerah. Kali ini benar-benar selamat tinggal.
Ye Tian. Ye Tian, Ye Tian. Kamu di mana? Kamu pergi kemana? Aku ingin bertemu Chen kamu. Bingbing, maaf. Aku tidak punya keberanian untuk bertemu kamu untuk terakhir kali. Semoga setelah putus, kita bisa menemukan versi terbaik dari diri kita masing-masing. Ye Tian, tunggu aku. Ye Tian, kenapa kamu bisa seperti ini? Kita sudah janji. Kita sudah janji pergi bersama Ye Tian. Ye Tian turun, kenapa kamu bisa bohong padaku? Kamu bilang, kita akan pergi bersama Ye Tian. Ye Tian, itu cuma pertemuan teman biasa. Liu Yang tidak datang. Apa maksudnya teman biasa? Aku lihat foto kalian di media sosial. Kenapa kamu bohong padaku? Aku takut kamu salah paham. Jangan marah. Takut aku salah paham? Takut aku salah paham kalian foto bersama. Terserah kamu mau berpikir apa. Kamu lagi sama Liu Yang. Enggak sama Liu Yang. Aku sama Sanli cuma berdua. Kamu bohong lagi? Aku ada di mall. Aku kemarin benar-benar sedang dinas. Aku tidak sama Liu Yang. Lalu bagaimana kamu jelaskan tiket pesawat sama Liu Yang? Liu Yang kebetulan juga sedang dinas di sana. Bisa tidak kamu jangan selalu curiga. Kamu bilang, kita akan pergi bersama Ye Tian. Ye Tian, Dulu setiap kali kamu menipuku, aku selalu merasa sakit hati. Tapi kali ini giliranmu, aku tidak tahu apakah kamu akan merasakan sakit hati yang sama denganku. Pak sopir, jalan. jangan pergi, jangan pergi. Ye Tian, aku salah. Ye Tian, aku bisa berubah. Ye Tian. Ye Tian, aku salah. Ye Tian, kamu kembali. Aku tidak akan memiliki kamu lagi, Ye Tian. Apa sih? Tidak terlihat. Sebentar lagi kamu akan tahu. Lihat, Wow, hadiah tahun baru, suka tidak? bagaimana kamu tahu aku suka parfum ini? Kamu memang baik, sangat suka. Bingbing, lihat ini. Kalau uangku setiap bulan, aku gunakan untuk membayar cicilan mobilmu. Maka kita bisa cepat melunasinya. Lalu nanti, kita bisa membeli rumah di dekat tempat kerjamu. Bagus sekali. Maka nanti kita punya rumah dan mobil. Bukan Ye Tian. Aku hanya minta 2 botol minuman saja. Apakah perlu sampai segitunya? Tidak tahu apa yang dipikirkan Bingbing. Meninggalkan karir yang sukses. Dan Liu Yang tampan dan kaya. Malah memilih kamu. Orang yang tidak punya kemampuan dan pelit. Sejak kapan? Kamu sepertinya tidak pernah naik mobilku lagi. Kamu pria kok buru-buru. Kehujanan sedikit tidak apa-apa.
Aku salah. Aku selalu mengabaikan perasaanmu. Yetian, aku salah. Kamu kembali saja. Selamat, Presiden Direktur. Yetian, bukankah hanya pulang ke negara asal, kok sebesar ini? Ini bukan pulang biasa. Kami akan pulang untuk mengadakan pernikahan, tentu harus meriah. Hei, sudah mau menikah? Masih belum ganti panggilan. Suami. Istri. Oh ya, kali ini pulang untuk mengadakan pernikahan. Semua tamu hanya tahu, tunanganku adalah Presiden Direktur Grup HP, tapi tidak ada yang tahu, orang itu sebenarnya adalah kamu. Mengapa disembunyikan? Karena aku mengundang semua teman sekelas, termasuk Chen Bingbing. Oh, aku tidak sengaja menyembunyikan identitasmu. Aku hanya takut memberimu masalah yang tidak perlu. Kamu malah mengundangnya. Ya, karena kita semua teman sekelas. Aku ingin pernikahan kita lebih sempurna. Kamu tidak keberatan kan? Bagaimana bisa itu sudah berlalu? Baguslah, aku khawatir kamu merasa tidak nyaman. Aku dan Chen Bingbing itu sudah masa lalu mulai sekarang. Aku hanya ingin bersamamu. Ya, aku juga. Ayo kita bisa ketinggalan pesawat ya. Oh iya, suami, aku janjian dengan penata rias sudah datang. Aku akan dandan dan ganti gaun pengantin dulu. Oke, perlu aku temani. Tidak perlu perempuan dandan, itu ribet. Kamu pergi ke lobi ngobrol dengan teman-teman dulu. Oke. Aku pergi dulu ya. Ayo. Ya, dadah. Ye Zong yang Anda percayakan ke perusahaan kami. Untuk lelang cincin kawin, seharga 20 juta, sudah saya perintahkan. Untuk dikirim ke tempat pernikahan saya baru turun pesawat. Saya akan datang sebentar lagi. Oke, Sue. 2 tahun ini, kamu yang menemani saya dari nol membuat saya tahu. Apa itu cinta sejati? Saya pasti akan memberimu masa depan yang indah. Dan pernikahan yang tak terlupakan. Oh iya, Ye Zong. Orang yang mengantar cincin kawin ini, namanya Liu Yang. Liu Yang. Susue memang bikin iri ya. Ayahnya bukan hanya orang terkaya di Haicheng, tapi dia juga cantik banget waktu kuliah dulu. Dia itu putri kampus kita. Selera tinggi banget sampai-sampai tidak ada yang bisa masuk matanya. Jujur aku penasaran banget. Seperti apa sih orangnya bisa menaklukkan putri kampus Haida? Yang bisa menikahi Susue pasti bukan orang sembarangan. Tunangannya itu CEO HP. Memiliki aset puluhan miliar katanya. Itu juga cowok tampan sukses di usia muda. Dia dan Susue itu benar-benar pasangan yang serasi. Bukan Liu Yang ini Susue. Bukan teman sekelasmu juga kok kamu tahu. Lebih banyak dari kami. Aku tunjukkan ini nih, ini loh. Tapi ini cincin berlian yang bosku bantu Ye Zong lelang, harganya 20 juta. Barusan aku intip, silau banget. Sampai mataku gak bisa melek. Apa? Cincin berlian 20 jutaan. Wah, jangan bilang 20 juta deh. Kalau ada yang ngasih aku cincin 1 juta aja, aku langsung cerai sama suamiku. Liu Yang, hati-hati ya. Ini cincin 20 juta loh, bosmu percaya sama kamu buat serahin ke Ye Zong. Cepetan cari Ye Zong sekarang juga. Kalau ada apa-apa, kita gak bakal sanggup ganti rugi. Gak apa-apa, kan baru aja bosku kasih aku 2 bodyguard, gak bakal ada masalah kok Bingbing. Sekarang karirku lagi naik daun, cincin puluhan jutaan gini aku juga bisa beli, asal kamu mau. Aku beliin buat kamu. Bingbing, jangan-jangan kamu masih mikirin Yetian ya? Yetian si pecundang itu, di luar negeri. Kayaknya gak sukses, soalnya 2 tahun ini gak ada kabar sama sekali. Kayak dia tuh, si pelit kampungan. Gak layak kamu inget-inget, saran aku sih, buruan lupakan dia. Lebih baik sama Liu Yang aja. Yetian emang miskin, tapi dia baik banget sama aku. Aku yakin dia pasti gak lupa sama aku. Pasti dia bakal balik buat nikahin aku, kamu. Yetian itu kamu ya?
Kamu balik ya. 2 tahun ini kenapa gak kontak aku? Kamu tahu gak 2 tahun ini? Aku hidup gimana? Chen Bingbing, kita udah putus 2 tahun ini. Kamu punya hidupmu, aku punya hidupku, yang udah lewat biarin aja. Tapi aku gak pernah lupa sama kamu. 2 tahun ini aku sengsara banget, aku menyesal. Setiap hari aku menyesal, gak bisa. Jaga kamu baik-baik. Gak tahu diri banget, Bingbing cewek baik kayak gini. Gak dihargain, sekarang nyesel juga udah telat, soalnya dia sebentar lagi jadi milikku. Liu Yang jangan bercanda, urusan aku sama Yetian, kita yang selesaikan. Yetian kita balikan ya, kali ini aku pasti. Jaga kamu baik-baik, jadi pacar yang baik. Maaf, aku mau nikah. 2 tahun lalu kamu udah bohongin aku, kamu pikir aku mau percaya lagi Yetian? Aku tahu. Kamu sengaja bikin aku kesal, biar aku peduli sama kamu. Tapi bisakah kamu jangan bercanda seperti ini? Aku benar-benar nggak tahan. Chen Bingbing, aku nggak bohong sama kamu. Yetian, aku salah, kita berhenti bercanda ya. Oak, Aku serius, aku beneran mau nikah. Yetian, kamu tahu nggak? Tiba-tiba kamu menghilang 2 tahun ini, Bingbing nangis buat kamu. Berapa malam, sekarang kamu balik. Langsung bikin Bingbing kesal lagi, jangan pikir pakai cara. Kayak gini bisa bikin Bingbing nurut. Mimpi siang bolong aja, aku kasih tahu. Kayak kamu yang nggak bisa sukses di luar negeri, sampah, nggak ada yang pantas sama Bingbing kita. Kamu tahu nggak? Hah? Aku sampah. Betul, dan yang paling sampah. Jangan pikir kamu sewa baju. Nyusup ke acara, cuma buat makan gratis. Bisa kenal sama orang penting kayak Liu Yang. Mimpi aja. Hah? Dia itu siapa sih orang penting? Hai Yetian. Sekarang aku penghasilan ratusan juta, sukses. Dan kamu, jangan pikir pakai jas. Dasi bisa nutupin bau miskin kamu. Kamu selalu Yetian yang aku injak-injak. Aku di luar negeri gimana? Gak usah kamu urus. Hah? Aku tunggu aja di sini, sampai kamu ditampar. Itu saatnya. Yetian, aku tahu, kamu masih ada rasa sama aku. Aku nggak peduli kamu miskin, aku juga nggak peduli kamu nggak bisa. Kalau kamu beneran punya pacar, langsung putus sama dia, aku bisa maafin kamu. 2 tahun ini kamu hianat. Pacar aku, pintar, baik, dermawan, dan kita saling percaya. Aku nggak mungkin putus sama dia. Yetian, kamu nggak kencing aja. Lihat diri kamu kayak apa. Kamu punya pacar pun. Kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin 1 jari kaki Bingbing kita. Nggak ada. Hah? Kamu beneran keras kepala ya? Pacar kamu kayaknya jelek ya, makanya nggak berani. Dibawa keluar ketemu orang. Bingbing kayak Yetian yang miskin. Nggak ada yang pantas sama kamu harus cari orang sukses kayak Liu Yang. Iya Bingbing, cuma orang sukses kayak aku, baru pantas untukmu. Benar, hanya pria seperti Liu Yang yang menjadi pacar terbaikmu. Lagi pula, kamu lebih memilih dia daripada aku yang tak pernah bisa mendapatkannya. Yetian, rupanya kamu cemburu pada Liu Yang. Aku jarang berhubungan dengannya selama 2 tahun ini. Aku tidak cemburu. Benar, aku tidak bohong. Kali ini dia datang untuk mengantar barang, bukan aku yang memanggilnya. Aku tahu, dia datang untuk mengantar cincin pernikahan. Yetian, apa yang kamu bicarakan? Yetian, meskipun aku tidak tahu, dari mana kamu dengar bahwa aku datang untuk mengantar cincin pernikahan. Tapi cincin pernikahan ini harganya 20 juta. Bukan 2.000, kamu sanggup beli? Kenapa aku tidak sanggup? Cincin pernikahan ini untuk Sue-Sue. Masih Sue-Sue, seolah kamu sangat dekat. Suami Sue adalah presiden perusahaan HP. Maksudmu, kamu adalah suami Sue, presiden perusahaan HP, benar? Bagaimana jika aku benar? Yetian punya uang puluhan miliar. Kamu siapa? Yetian, jangan terlalu sombong. Jika kamu benar Yetian, aku akan makan 2 kilo kotoran anjing sekarang. Yetian, aku tahu. Kamu cemburu pada Liu Yang, tapi tidak perlu berbohong seperti ini. Tidak masalah jika kamu tidak sesukses Liu Yang, aku tidak meremehkanmu. Siapa aku? Bagaimana keadaanku? Tidak perlu. Kalian yang menilai. Liu Yang, berikan cincin itu padaku. Aku tidak ingin membuang waktu dengan kalian. Berikan padaku. Wah, tidak bisa dapat cincin, langsung mau merebut ya. Jika ingin cincin ini, tanya dulu 2 bodyguardku. Apakah mereka setuju? Benar, pukuli sampai mati. Biarkan dia tahu apa itu masyarakat. Liu Yang, jangan seperti ini. Yetian, cepat pergi. Aku bilang terakhir kali, Liu Yang, berikan cincin itu padaku. Atau kamu yang tanggung akibatnya. Aku ingin lihat apa akibatnya. Pukuli sampai mati. Aksi. Siapa yang berani menyakiti suamiku?
Susue, siapa yang kamu maksud suamimu? Dia suamiku, Yetian, juga presiden grup HP. Apa Yetian adalah suamimu? Apa? Yetian adalah yang mengendalikan. Yetian yang menguasai aset miliaran. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kamu adalah Yetian? Yetian bukan CEO perusahaan HP kan? Berlutut. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Orang yang tidak tahu diri ini, cepatlah minta maaf pada Yetian. Aku tidak perlu dia minta maaf. Aku hanya berharap di pernikahanku tidak ada orang yang tidak penting muncul. Hei Yetian Nona Su. Maaf telah membuat kalian melihat hal yang memalukan. Aku meminta maaf atas nama orang yang tidak tahu diri ini pada kalian. Ambil cincinnya. Yetian, kamu dipecat. Wutuan, kamu tidak bisa memecatku, Wutuan. Pergi, cepat pergi. Ya. Ayo pergi. Ya. Bimbing Yetian sekarang. Dia sudah sukses, dia tidak membutuhkanmu lagi. Ayo pergi, kita tidak perlu peduli pada orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu memukulku. Memang kamu yang kupukul, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu yang selalu membicarakan Yetian di telingaku, aku sampai harus putus. Lalat tidak akan hinggap di telur yang tidak retak kalau bukan karena kamu sendiri. Tidak tahu menghargai, jangan salahkan orang lain. Putus teman ya, putus teman. Yetian, aku sudah putus teman dengan Sanli. Dan aku tidak akan menghubungi Liu Yang lagi. Aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku ya. Chen Bingbing, kamu masih belum mengerti bagaimana sikap sahabatmu padaku. Tergantung bagaimana sikapmu padaku, apakah aku cemburu pada Liu Yang. Tergantung apakah kamu membiarkanku cemburu pada Liu Yang, kamu pergi saja. Aku tidak ingin menunda pernikahanku dengan Sue. Susue, kamu adalah gadis tercantik di sekolah dan putri dari orang terkaya. Kamu bisa mendapatkan pria seperti apa saja. Kembalikan Yetian padaku. Yetian bukan barang, dia adalah suamiku. Bagaimana bisa diberikan begitu saja? Yetian sebenarnya adalah milikku. Dia pernah begitu baik padaku. Kamulah yang merebutnya dariku. Cinta tidak pernah bisa direbut. Aku memilih Yetian, kita saling mencintai dan saling menghormati. Itulah yang paling penting. Tidak mungkin, Yetian. Apakah kamu lupa? Begitu banyak kenangan indah kita? Apakah kita benar-benar tidak mungkin lagi? Ya, kita benar-benar tidak mungkin lagi. Baiklah, jika kita tidak mungkin lagi, aku akan segera mati. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Kalau tidak, kamu tidak akan menyelamatkanku. Chen Bingbing, kamu hati-hati, aku menyelamatkanmu hanya karena kemanusiaan. Beberapa orang sekali terlewat, ia sudah terlewat. Sekarang, aku hanya mencintai Susue. Semua uangku, semua cintaku, bahkan nyawaku, aku bisa memberikannya padanya. Kita benar-benar tidak mungkin lagi. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Yetian, aku mohon padamu. Aku bersujud padamu, kamu tidak akan begitu kejam. Benar kan? Kamu bangunlah. Aku tidak, kamu tidak setuju denganku. Aku tidak akan bangun. Pergi. Aku tidak percaya. Kamu benar-benar bisa melepas aku. Ingatkah kamu? Suatu kali hujan deras, aku bersepeda 3 jam untuk membawa kamu payung. Tapi kamu malah merasa aku bersepeda terlalu lambat, dan memarahiku. Sedangkan kamu sedang menikmati makan malam romantis dengan Liu Yang. Sama sekali tidak kehujanan. Sejak saat itu, hatiku mulai retak. Yetian, aku takut kamu sakit. Aku bisa menjelaskannya. Mengerti? Ya, aku selalu mengerti kamu. Ingatkah kamu, suatu kali ulang tahunmu, aku memberimu sebuah kalung. Tapi kamu malah karena itu bukan edisi terbatas, di depan sahabatmu, memarahiku. Padahal kamu tahu, saat itu sebagian besar uangku sudah kugunakan untuk membayar cicilan mobilmu. Di depan sahabatmu, kamu bahkan tidak membantu mengatakan sepatah kata pun. Yetian, aku... Sejak saat itu, aku tahu, kamu dari dalam hati tidak pernah menghormatiku. Bukan begitu, Yetian, aku saat itu. Jika kamu menghormatiku, kamu tidak akan saat tahun baru, harus menemaniku pulang, menemui orang tuaku, malah pergi menemani mantan pacarmu, dan menemani selama 3 hari 3 malam. Yetian, aku salah, aku bisa berubah. Kita mulai lagi, ya? Hati seseorang sekali dingin, tidak akan bisa hangat lagi. Yetian, apakah kamu lupa, begitu banyak kenangan indah kita? Kenangan-kenangan bisa dimakannya. Bisa menebus hati yang hancurku selama bertahun-tahun siang dan malam ini. Chen Bingbing, sadarlah, cinta bukan tentang satu orang. Tapi tentang 2 orang yang saling memberi.
Tapi aku mencintaimu Yetian, aku mencintaimu, aku adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Kamu yakin orang yang kamu cintai adalah aku? Kamu mencintai orang yang mau memberi tanpa syarat berkorban. Mengalah dan menahan dirimu. Si bodoh itu adalah orang yang mau mengorbankan mimpinya, selalu menjadikanmu pusatnya. Berputar di sekitarmu. Boneka itu adalah orang yang akan menunggumu, tidak peduli seberapa larut kamu pulang. Tidak peduli seberapa egois kamu, akan memaafkanmu dan muncul saat kamu membutuhkannya. Dan pergi saat kamu tidak membutuhkannya. Si anjing penjilat itu adalah orang yang bahkan dengan hati yang hancur akan tersenyum dan berkata padamu, tidak apa-apa. Seorang yang tidak akan pernah kamu hargai, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Buddha sayangnya. Sekarang si bodoh, si anjing penjilat Buddha itu sudah mati. Sekarang aku hanya mencintai Susue, aku hanya akan menghargainya. Hanya akan memanjakannya. Chen Bingbing. Lepaskanlah, hidup tidak bisa diulang, jangan lagi menipu dirimu sendiri, lepaskan aku. Dan lepaskan dirimu sendiri, beberapa orang sekali terlewat tidak akan pernah kembali. Cincin yang seharusnya milikku. Perkawinan yang seharusnya milikku, pria yang seharusnya milikku. Apa sebenarnya yang telah kulewatkan?